Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penghuni, perkenalkan nama saya Robiani. Saya mengajar di MIS Pendidikan Islam Sidomulyo, Kecamatan Sidolaut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswi dalam jabatan BED 1 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim dengan nomor NIM 2401091200857. Pada hari ini, pada hari Selasa 13 Mei, saya akan mempraktekkan pelajaran fikih dengan tema zakat di kelas 5. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ruang 2 masuk duluan. Ibu situ, Bu. Biar bersalam. Ya. Ruang 2 masuk duluan, ruang 2. Salam ibunya. Polan ya, polan berjalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Ya. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan anak-anak semua duduk di sebelum mulai pelajaran. Baiklah, Ibu akan mengabsen nama siapa yang nggak hadir pada hari ini. Semua hadir. Baiklah, Ibu mulai dari Ahmad Arif, Ahmad Febri, Aidil Hajari Panjaitan, Alwi Ramadan, Emilia Putri Mangunso, Febri Ananda Lubis, Muhammad Abdi, Muhammad Sahar Ilham Siregar. Nah, alhamdulillah semua hadir. Ada yang gak hadir kan pada hari ini? Hadir semua. Semangat kan? Sehat semua? Kita memasuki pelajaran kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita bacaan surah Al-Bayyinah.
akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak berdiri. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, meyakini zakat fitrah sebagai syariat Islam. Yang kedua, menghayati nilai-nilai zakat. Yang ketiga, menunjukkan perilaku peduli dan kasih sayang terhadap sesama. Yang keempat, menunjukkan perilaku patuh dalam mentaati perintah Allah. Yang kelima, menjelaskan pengertian dasar hukum zakat fitrah. Yang keenam, menjelaskan ketentuan zakat fitrah. Yang ketujuh, menganalisis ketentuan zakat fitrah. Dan yang kedelapan, mempraktekkan zakat fitrah. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi zakat fitrah, anak-anak ada yang tahu kapan zakat fitrah itu dikeluarkan? Pada malam takbiran, Bu. Pada malam takbiran. Sesudah kita melaksanakan puasa Ramadan. Ibu akan membacakan secara bahasa apa arti zakat fitrah. Secara bahasa zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan fitrah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari dahulu apa arti kata zakat fitrah. Apa arti kata zakat? Fitrah. Apa arti kata zakat? Berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab, yaitu zakat, yang berarti membersihkan atau menyucikan. Kata fitrah juga berasal dari bahasa Arab. Fitrah yaitu berarti kejadian fisik atau badan. Jadi zakat fitrah secara bahasa mempunyai arti membersihkan fitrah fisik atau badan. Baiklah, siapa yang akan membacakan ke depan?
diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa atau zakat nafsi. Mengapa? Karena zakat fitrah mempunyai tujuan yang sangat khusus untuk membersihkan jiwa seorang muslim. Berikan aplaus buat Rizky. Baiklah, kita akan masuk ke poin B, yaitu dasar atau dalil zakat fitrah. Dasar atau dalil zakat fitrah tidak bisa lepas dari dalil Nabi, yaitu dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Adapun dalil tentang zakat fitrah diantaranya adalah sebagai berikut. Baiklah, siapa yang akan bacakan dari permusuhan buat ibu yang maju ke depan untuk membacakan dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 277. Saya, Bu. Nurisa Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Surat Al-Baqarah ayat 200. Terima kasih buat Nurisa Putri, buat aplaus. Yang kedua dalilnya yaitu hadis riwayat Muslim 1635. An Abi Umrona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradona zakatal fitri min Ramadana alan nasi so'aman tawaro wa do'a min sa'iri ala kulli harra au abanin zakara wa unsa minal muslimin wa khodi dan muslim. Artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan sebanyak 1 shot, yaitu 3,1 liter kurang atau lebih. Hadis riwayat Muslim. Baiklah anak-anak, ketentuan zakat fitrah itu perlu kita pahami karena ia merupakan salah satu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat fitrah termasuk rukun apa? Islam. Islam. Yang keberapa rukun Islam? 4. Ketiga. Berapa zakat dalam rukun Islam? 5. Zakat fitrah termasuk dalam rukun Islam. Kita sebutkan dulu rukun Islam dari yang pertama. Apa dulu rukun Islam yang pertama? Mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua mengerjakan sholat. Yang ketiga berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat membayar zakat. Yang kelima haji bagi yang mampu. Jadi anak-anak, ketentuan membayar zakat fitrah adalah rukun Islam yang keempat. Jadi dari perintah Allah tersebut juga termasuk rukun Islam, di mana kewajibannya dibebankan kepada setiap orang Islam.
setiap orang Islam ataupun orang Muslim. Selain itu, zakat fitrah diwajibkan dikeluarkan setiap bulan untuk membersihkan diri kita dari zakat. Karena ketentuan zakat fitrah itu perlu kita pahami karena ia merupakan salah satu bagian dari rukun Islam. Dari perintah Allah Subhanahu wa taala termasuk rukun Islam yang keempat, di mana kewajibannya dibebankan kepada semua orang Islam. Jadi siapapun baik kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan, tua atau muda maupun bayi, semuanya harus membayar zakat fitrah. Nah, untuk itu marilah kita belajar secara sesama dengan memahami dan mengamati ketentuan zakat fitrah sebagai berikut. Adapun hukum zakat fitrah. Apa hukum mengeluarkan zakat fitrah? Wajib atau fardu ain. Adapun rukun zakat fitrah apa saja? Sebutkan. Ada orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, dalam melaksanakan zakat fitrah, seorang harus memenuhi rukun sebagai berikut. Yang pertama apa? Ada orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Ada orang yang mengeluarkan zakat atau mujaki. Yang kedua, Ada orang yang menerima zakat lagi. apa yang disebut orang yang menerima zakat itu tadi? Mustahil. Yang ketiga, barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Adapun syarat wajib zakat fitrah apa saja? Bacakan Fikri. Syarat wajib zakat fitrah merupakan ketentuan bagi orang Islam yang wajib membayar zakat fitrah atau mujaki adalah sebagai berikut. Yang pertama apa Fikri? Baca. Menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang kedua Rizky apa bacaannya? Memiliki makanan pokok yang lebih dari kebutuhan di malam hari raya dan siang harinya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya serta orang yang wajib dinafkahinya. Yang ketiga Nanda Lukis. Yang ketiga Ia mengeluarkan zakat untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang dinafkahinya. Adapun anak-anak, ukuran dan takaran zakat fitrah. Tahu kalian ukuran takaran zakat fitrah yang harus kita keluarkan? Tahu. Nah, berapa di situ? 2 kilo setengah. Menurut kaidah ilmu fikih, sekarang mari kita pelajari ketentuan dan takaran dalam zakat fitrah. Perhatikan dan cermati hadis di bawah ini. Siapa yang membaca hadis ini pandai? Saya, Bu. Fikri, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakal fitri min Ramadan 'alan nas sa'a min tamari aw sa'a min sa'irin 'ala kulli hurri aw 'abdin yakin aw unsa minal muslimin. Artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki ataupun perempuan sebanyak 1 kurma atau gandum. HR Al-Bukhari dan Muslim. Tepuk tangan buat Fikri Arbanuandi.
kita memahami bahwa di sini kita membayar zakat fitrah harus memakai beras. Kalau di Arab kurma. Kemudian banyaknya berapa? 2,5. 2,5 kilo beras. Jadi membayar zakat fitrah itu diwajibkan kapan? Untuk malam Ramadan. Kebanyakan kita membayarnya pada malam takbiran. Padahal sebelumnya itu pun kita sudah dianjurkan untuk membayar zakat fitrah. Melihat ketentuan yang harus diberikan adalah makanan pokok. Nah, makanan pokok kita di sini adalah beras. Kalau tadi berarti di sini kita dalam mengeluarkan zakat kita diwajibkan yaitu mengeluarkan makanan pokok dan tidak diwajibkan yaitu pemberian lain. Tidak diperkenankan seperti memberikan suatu benda elektronik seperti baju, kendaraan, bahkan makanan atau yang lainnya. Anak-anak sudah paham itu tadi? Sudah. Mengeluarkan zakat fitrah itu diwajibkan yaitu pada malam takbiran atau sebelum mulai membacakan takbir Idul Fitri. Ya. Selanjutnya anak ibu Zahira bacakan poin selanjutnya. Orang yang berhak menerima zakat fitrah terdapat antara golongan yang berhak menerima zakat fitrah. 1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. 2. Miskin adalah yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk Ketiga, atlet adalah orang yang menggala perbulan dan cepat. Mualaf adalah orang yang masih kehilangan rumah imannya karena baru mengatakan masuk tidak iman.
Nah, silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Baik anak-anak, sudah selesai jawabannya yang sudah kelompok tadi diskusi. Sudah siap? Kelompok 1 bacakan jawabannya, silakan. Nomor 1. Berzakat dengan menggunakan beras disebut zakat fitrah. 1. Baiklah, kelompok 2 bacakan jawabannya, silakan Jahira. Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak 2,5 kg beras. Kelompok 3 selanjutnya bacakan jawabannya. Ibadah zakat terdapat di dalam rukun Islam. Kelompok 4 bacakan jawabannya, silakan Putri. Orang yang mengeluarkan zakat dinamakan muzaki. Selanjutnya jawaban nomor 5 apa anak-anak? Apa soalnya? Amil zakat ialah orang yang bertugas mengumpulkan Baiklah anak-anak, berarti kalian pada hari ini sudah memahami siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan pelajaran tentang menerima zakat fitrah dan yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Siapa saja dia itu yang tidak berhak? Orang non-muslim. Pertama, Orang tidak yang non-muslim. orang kaya dengan harta kekayaan, dengan usaha dan penghasilan. Yang kedua, Karena hamba sahaya karena masih tanggungan pemilik hamba sahaya. Yang ketiga, turunan Rasulullah. Yang keempat, orang yang tidak beragama orang yang tidak beragama Islam atau non-muslim. Yang kelima, orang yang tercukupi orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya. Yang keenam, orang yang dinafkahinya. Yang ketujuh, orang yang pastinya kuat dan berpenghasilan cukup. Kedelapan, orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya. 9, orang yang dinafkahi. Yang ke-10, orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup. Adapun kesimpulan kita pada materi zakat fitrah pada hari ini yaitu apa? Kita dapat menerima kebenaran bahwa zakat fitrah dapat menyucikan harta dari jiwa, serta menjalankan sikap peduli dan kasih sayang terhadap sesama dan menerapkan ketentuan zakat fitrah serta mempraktekkan atau menunaikan zakat fitrah. Baiklah, untuk materi hari ini Ibu akan memberikan pelajaran di rumah atau PR. Ibu persilakan nanti kerjakan di rumah secara berkelompok. Ini dikerjakan secara berkelompok. Buatkan PR-nya. Baiklah, untuk materi pada hari ini tentang zakat fitrah, Ibu harap anak-anak dapat memahami materi yang disampaikan dan dapat mengerjakan pekerjaan rumah secara berkelompok dan berdiskusi. Dan Ibu akhiri pelajaran hari ini, Ibu akhiri dengan membaca doa. Nasta'ubi Allahumma
Baiklah anak-anak, pada hari ini karena materi kita sudah selesai, Ibu harapkan kalian pulang ke rumah dengan selamat dan jangan lagi main-main di jalan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.